selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Teruslah berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan percayalah, dengan bekerja keras kita akan menikmati hasil yang lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang boleh Engkau percayakan untuk kami nikmati. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan kami berterima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Pagi ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu menenangkan jiwa kami. Tuhan mampu menopang kami, Tuhan mampu menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati kami Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Ada satu tips ketika kita menghadapi berbagai macam bahaya. Bahaya bisa datang di mana saja. Di rumah juga kadang-kadang ada bahaya juga. Kalau kita kaum ibu suka memasak, hati-hati, kompor gas juga bisa meledak. Tangan juga bisa terbakar ketika kita menggoreng ikan atau kita memasak, memotong sayuran, kadang bisa terluka karena pisau. Begitu juga di tempat bekerja. Sebelum berangkat bekerja, naik motor, naik mobil, perlu hati-hati. Karena semua yang kita hadapi orang berbagai macam orang. Kadang kita yang naik motor, kita sendiri tenang-tenang, orang lain bisa menabrak kita. Demikian juga ketika kita mengendarai mobil. Banyak orang yang ingin menyerempet, bahkan banyak orang juga yang ingin menabrak kita. Jadi kita perlu hati-hati. Di tempat pekerjaan, di kantor juga, bahaya juga selalu mengancam kita. Intinya dalam hidup harus waspada dan hati-hati. Lalu ada cerita di sebuah kampung, mereka biasanya menghadapi bahaya ular kobra. Lalu ketika menghadapi bahaya ular kobra, mereka hanya satu tipsnya, yaitu tetap tenang. Ketika mereka ke kebun ingin memanen hasil panen mereka, seringkali banyak orang dipatok oleh ular kobra. Lalu sang kepala desa katakan, kalau mau memanen, kamu harus tetap tenang. Ketika bertemu dengan ular kobra, jangan panik. Ketika kamu panik, justru kamu dimangsanya, justru kamu akan digigitnya. Kenapa kobra menggigit orang yang panik? Karena dia pikir itu musuhnya. Tapi kalau kita ketemu ular kobra, diam saja, jangan bergerak. Lama-lama ular itu akan meninggalkan kita. Jadi kobra itu juga Tuhan lengkapi dengan satu kekuatan untuk melindungi diri. Dan gigitan ular kobra juga itu beracun. Sebenarnya itu untuk melindungi dirinya sendiri, dirinya ular. Kalau ada bahaya yang mengancam, dia akan melindungi diri dengan menggigit dan menyemburkan racun dari dalam tubuhnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kembalilah tenang, hai jiwaku. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan pergumulan, seringkali kita panik. Seringkali kita tidak bisa tenang, gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak ketika kita menghadapi persoalan. Satu hal yang perlu diingat lewat renungan pagi ini, tetaplah tenang. Pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang. Ketenangan memberikan kekuatan kepada kita. Dengan tenang kita memiliki pengharapan.
Dan dengan tetap tenang, kita bisa lebih fokus apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita putuskan dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, perjuangan kita ketika menghadapi masalah, mana ada orang bisa tenang? Orang selalu panik, orang bingung, gelisah, tidak bisa tenang. Lalu bagaimana caranya kita bisa tenang menghadapi kesulitan? Dan ketika kita panik, semua jalan itu sepertinya jalan buntu. Tidak ada titik terang di tengah persoalan. Dan tetap tenang, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tenang artinya menguasai diri kita sendiri. Kita harus bisa menguasai diri kita, bisa menenangkan jiwa kita sendiri juga. Ketika kita mampu menguasai diri, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dalam setiap persoalan pasti ada celah titik terang untuk kita bisa dapat menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan. Dalam Mazmur 116 ini ditulis oleh Daud. Daud banyak mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Dia orang yang setia kepada Tuhan, dia orang yang beriman kuat. Tapi dia juga banyak mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup. Pergumulan dirinya sendiri, pergumulan keluarganya, pergumulan kerajaannya. Karena dia sebagai raja harus memimpin rakyat Israel. Dan setiap saat dia harus berperang melawan bangsa-bangsa lain. Kehidupan Daud rumit sekali. Banyak persoalan, tidak tenang dalam hidupnya. Tapi ketika menghadapi peliknya hidup, pergumulan hidup, Daud akan merasa tenang ketika dia tinggal di dalam Kristus. Ketika dia tinggal di dalam Allah, ketika dia tetap diam di hadapan Tuhan. Dan yang paling penting untuk dapat menenangkan diri adalah dengan berdoa. Kalau hati kita tidak tenang, doa juga kayaknya tidak sampai kepada Tuhan karena gelisah. Jadi langkah pertama untuk kita tetap tenang, kuasai diri. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Pengalaman hidup di masa lalu, Tuhan menolong kita. Dan kita percaya di masa yang akan datang, Tuhan juga menolong kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, jika hatimu gelisah, hatimu gundah gulana, hidupmu tidak tenang, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah hai jiwaku, maka engkau akan memperoleh ketenangan. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhan juga sumber pertolongan. Kita berdoa. Benar Tuhan, di dalam-Mu kami memperoleh ketenangan. Di dalam-Mu kami mampu mendapatkan kekuatan. Tuhan, bersama-Mu juga kami ingin merasa tetap tenang. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus berlindung di bawah naungan sayap-Mu, di bawah kepak kasih setia-Mu, dan kami tetap berlindung di bawah pertolongan-Mu. Berkati hidup kami dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tetap tenang. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu menang.